Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVku, senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Anda, Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dian Nuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema Peduli Perkembangan Batik Tanah Air Mahasiswa Indonesia, ciptakan aplikasi Naratik. Telah bergabung bersama saya, Chief Executive Officer Farel Atailah Putra. Halo, selamat siang Farel. Halo, ya siang. Aduh Farel, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Ya. baik. Lagi sibuk apa nih Farel? Akhir-akhir ini mungkin lebih ke ngembangin ini ya, karena ratanya sama disambi tugas akhir juga. Oke, waduh Iya. ini mahasiswa semester akhir nih, Iya. Bapak, mahasiswa semester akhir. Oke, kemudian juga ada Chief Technology Officer Naratik, Firsta Adi Pradana. Halo Adi. Selamat siang. Selamat siang. Aku yang disapa duluan nih. Selamat siang Adi. Gimana Adi kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau Adi lagi sibuk apa? Juga sibuk ngembangin aplikasi? Iya, untuk saat ini saya lagi ngembangin untuk back end dari websitenya sambil nyambi tugas akhir juga. Oke, ini sama-sama angkatan akhir ya, Iya. angkatan akhir ya. Ya semoga semua dilancarkan ya, baik tugas akhirnya ataupun mengembangkan aplikasinya seperti Iya. itu. Oke. Dan yang terakhir yang sudah sering nongol gitu ya kayaknya ya, pembimbing tim Naratik Udinus, Filmada Oki Saputra Eng. Selamat siang Pak Filmada. Selamat siang, Mbak. Aduh, apa kabar Pak Filmada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Pak Filmada lagi sibuk apa nih Pak? Ya, membimbing teman-teman mahasiswa di salah satunya Naratik ini dan ada beberapa kegiatan lomba mahasiswa juga yang lain. Aduh, sibuk terus kalau Pak Filmada ya. Ya, Alhamdulillah. Nggak pernah selo kayaknya. Oke, baik. Farel, ini kan baru-baru ini kan kamu dan juga teman-teman ya, ini ada aplikasi baru bernama Naratik ya? Iya, betul. Naratik ini bisa dijelasin dong kepada teman-teman di rumah apa sih Naratik itu? Oh ya. Jadi sebenarnya Naratik itu suatu tech startup dari Indonesia yang bergerak di bidang industri batik khususnya. Dan itu kita kembangkan dengan mengkombinasikan kearifan lokal, khususnya batik, dengan teknologi kecerdasan buatan. Nah, jadi dari situ kita bisa memberikan manfaat kepada para pelaku industrinya itu sendiri, kemudian memberikan produk knowledge terkait batik kepada masyarakat umum seperti itu. Oke, ini ngomong-ngomong Naratik gitu. Iya. Naratik itu apakah ada artinya atau suatu singkatan atau gimana ya Naratik? Oh, ada ya tentunya. Jadi ada maknanya tersendiri tuh Naratik. Oke, ada filosofinya ya. Iya. Apa tuh? Jadi untuk Naratik itu sebenarnya terdiri dari ini beberapa pecahan kata, itu dari nara dan tik. Nah, untuk nara itu itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya bahagia. Nah, kemudian nara itu juga akronim dari narasi yang artinya suatu cerita atau suatu kejadian. Nah, sedangkan tik itu sendiri itu kependekan dari batik seperti itu. Nah, jadi kalau digabungin itu maknanya tuh jadi Naratik ini tuh hadir sebagai kawan bagi UMKM, kemudian home industry batik juga, sehingga mereka bisa bercerita nih melalui karya-karya ciptaannya mereka, sehingga dari situ juga mengembangkan dan melestarikan batik itu sendiri seperti itu. Oke, bagus ya ternyata ada filosofinya gitu ya. Iya. Pinter ya Pak ya, mencari nama, karena menurut saya tuh mencari nama tuh tidak semudah itu Iya, gitu ya betul. Pak ya. Apalagi ada filosofinya nih, cari namanya sama tim gitu, sama Adi juga nggak menyumbangkan gitu, dia gimana kemarin ceritanya pas cari nama? Kemarin itu dari kami berenam itu ngasih ide macam-macam nama gitu, terus kami eliminasi satu-satu. Waduh, tereliminasi ya, dipulangkan Iya, ya, terus akhirnya dicoret. yang terambil yang tadi itu Naratik. Naratik ya, Nara, bagusnya Nara bahagia. Oh, besok saya ganti nama ya Nara gitu. Nama saya Nara gitu. Oke. Oke, tadi disebutkan sama Adi kalau ada 6 anggota ya. Iya. Ini siapa aja sih anggota dari tim Naratik ini? Farel? Oh iya, kalau dari Naratik ini sendiri kan kita kolaborasi dengan 3 universitas. Itu ada dari Universitas Diponegoro, kemudian ada dari Universitas Dian Nuswantoro, kemudian ada juga Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke, Gitu. Nah, yang dari Universitas Dian Nuswantoro sendiri ada 4, itu termasuk saya sendiri, kemudian ada namanya Briliantino, kemudian ada Suhaili Faruk, dan juga ada Dwi Anggun. Oke. Gitu. Adi dari mana nih, yang Undip atau Telkom Purwokerto nih? Kalau saya sendiri dari Undip. Oke, masih deket ya, satu kota ya, Iya. masih satu Semarang gitu. Kayaknya udah akrab banget ya, udah berapa lama sih ini emang proyeknya gitu, udah lama ya? Karena udah deket banget gitu kayaknya, kayak udah temen banget gitu loh.
udah best friend gitu, Iya. bisa curhat-curhatan ya. Enggak ya? Oke. Oke, Adi, kalau Adi kan lebih Chief Technology Officer gitu ya. Iya. Kalau teknologi atau software yang digunakan di Naratik ini apa aja sih? Kalau dari teknologinya sendiri, dari sisi machine learning atau artificial intelligence-nya, kami menggunakan TensorFlow dengan bahasa Python untuk membuat model artificial intelligence-nya. Nah, untuk dari Android-nya, kami menggunakan teknologi yang namanya Jetpack dan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Dan untuk pengembangan websitenya, kami menggunakan JavaScript dengan framework yang bernama HappyJS. Oke, ya seperti itu pemirsa. Ini yang paham mungkin teman-teman IT pastinya ya. Kalau anak awam nanti bakal dijelasin pastinya sama Andi seperti itu. Kalau Pak Filmade ini kan Naratik ini sebenarnya dari program Bangkit, betul nggak ya Pak? Betul, ini ya. hubungannya apa sih Pak dari program Bangkit dan juga Naratik ini? Ya, jadi program Bangkit mungkin teman-teman mahasiswa Udinus sudah mulai familiar ya. Jadi di tahun 2020, di akhir Desember itu, awal Desember itu, mulai ada pendaftaran terkait dengan program Bangkit. Dan alhamdulillah Udinus ini masuk ke dalam 15 university partner di Bangkit. Di mana Bangkit itu adalah kerjasama dari Kementerian Pendidikan, kemudian dengan Google, ya, di dalamnya juga ada Tokopedia, ada Gojek, seperti itu. Nah, jadi program Bangkit itu akhirnya melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang dididik langsung nih, Mbak. Dididik langsung oleh Google dan teman-temannya itu. Jadi memang mereka diberikan ilmu sesuai dengan yang dibutuhkan di industri dan update-nya itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, dari situ akhirnya ada yang namanya Capstone Project. Nah, salah satunya lahirlah tim teman-teman Naratik ini. Oke, seperti itu. Jadi awalnya program Naratik bisa ikut di program Bangkit gitu ya Pak Filmada ya? Betul. Oke, baik. Nanti kita akan obrolkan lagi Pak Filmada ini lebih jauh gitu, lebih jauh bukan lebih dekat, tapi pastinya setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.